Mengapa nyamuk menghisap darah manusia? Begini tujuannya menurut Al-Quran dan sains. Yang subscribe semoga diberikan kesehatan. Al-Quran dan sains kini mengungkapkan penyebab mengapa nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk adalah serangga yang sering dianggap mengganggu manusia karena gigitannya dapat menyebabkan gatal atau penyakit. Namun, tahukah Anda bahwa nyamuk secara jelas disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Kemudian, dalam salah satu riwayat hadis juga disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya dunia ini bagi Allah seperti sayap seekor nyamuk, tentu Dia tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir walau hanya setetes air." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bukti-bukti tersebut menunjukkan betapa pentingnya seekor nyamuk sehingga dijadikan sebagai perumpamaan. Ilmu pengetahuan modern mengungkapkan banyak hal tentang nyamuk yang hampir tidak bisa dipercaya oleh akal manusia. Nyamuk memiliki 100 mata di kepalanya, 48 gigi di dalam mulutnya, dan 3 jantung. Salah satu jantung berfungsi sebagai pusat, sementara 2 jantung lainnya mengatur kedua sayapnya. Nyamuk juga dilengkapi dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. Dengan radar ini, nyamuk dapat mendeteksi suatu objek dengan merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Berbeda dengan manusia, nyamuk tidak mampu melihat bentuk dan warna. Nyamuk memiliki organ yang memungkinkannya untuk mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah tersebut dapat mengalir dengan lancar melalui sungutnya yang halus. Penting untuk diketahui bahwa nyamuk hanya mengisap darah tertentu yang sesuai dengan preferensinya. Oleh karena itu, 2 anak yang tidur di satu ranjang dapat mengalami pengalaman yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin menemukan bekas gigitan nyamuk pada wajah anak pertama, tetapi tidak ada bekas gigitan pada wajah anak kedua. Nyamuk memiliki organ yang dapat membius. Jika nyamuk langsung merasakan gigitan saat membenamkan sungutnya ke kulit orang yang sedang tidur, kemungkinan besar nyamuk akan segera dibunuh sebelum sempat mengambil darah. Namun, nyatanya, nyamuk pertama-tama menyuntikkan obat bius ke kulit sebelum mengambil darah, sehingga orang yang digigit tidak merasakan apa-apa. Setelah obat biusnya mulai hilang dan orang tersebut mulai merasakan gigitannya, nyamuk biasanya telah terbang ke berbagai arah dalam ruangan. Nyamuk memiliki sungut yang terdiri dari 6 pisau. 4 pisau digunakan untuk membuat luka berbentuk persegi 4 yang dalam di kulit orang yang digigit. Luka tersebut harus cukup dalam untuk mencapai saluran darah orang yang digigit. Selain itu, 2 pisau lainnya berfungsi seperti pipa yang menyedot darah dari tubuh orang yang digigit. Kepakan sayap nyamuk dapat mencapai kecepatan 600 kepakan per detik, sehingga menghasilkan suara dengungan yang khas. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengisap darah, tetapi sebenarnya hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Mereka tidak mengisap darah untuk dimakan, karena makanan utama nyamuk adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina mengisap darah karena membutuhkan protein untuk menumbuhkan telurnya. Ini adalah perbedaan utama antara nyamuk betina dan nyamuk jantan. Dan cara ini adalah bagaimana nyamuk menjaga kelangsungan hidup generasinya. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit serius seperti malaria, demam berdarah dengue atau DBD, dan filariasis. Meskipun tubuhnya kecil, nyamuk memiliki potensi bahaya yang besar. Al-Quran mencela sikap manusia yang meremehkan makhluk kecil seperti nyamuk, dan menjadikannya sebagai perumpamaan untuk menegaskan pentingnya memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya dapat memiliki dampak besar. Al-Quran mengungkapkan bahaya nyamuk ini sebelum manusia mengetahui struktur tubuhnya melalui mikroskop. Wallahu a'lam bishawab.